Kita sambung lagi, saudara. Lanjutkan breaking news pendaftaran parpol calon peserta pemilu 2024. Selain di studio ada Mas Arief Budiman, mantan ketua KPU. Juga ada bergabung melalui Zoom pengamat politik Adi Praitno. Mas Adi, selamat pagi. Selamat pagi Mas Bayu, selamat pagi Mas Arief. Pagi, Ya. Mas Bayu. Oke, saya ke Mas Adi Praitno sebentar ya, berkaitan dengan pendaftaran parpol calon peserta pemilu hari ini. Apa yang kemudian Anda analisa bagi penonton Kompas TV, apa yang kemudian bisa kita lihat dari peristiwa ini? Ini pemilunya sendiri nanti 2024 adalah pemilu yang mungkin bersejarah bagi Indonesia, tapi pendaftarannya sudah dimulai sekarang. Mas Adi? Ya, saya kira ada 3 hal ya Mas Bayu. Pertama, ini pastinya akan menghentikan spekulasi soal jabatan presiden 3 periode dan penundaan pemilu, ataupun yang mencoba untuk memajukan Jokowi untuk yang ketiga kalinya. Ya. Itu firm per hari ini, mestinya isu dan wacana itu tidak ada lagi. Yang kedua, tentu ingin menunjukkan bahwa partai politik itu siap bertanding di 2024. Jadi per hari ini ketika misalnya PDIP itu adalah partai politik yang pertama jam 8 teng mendaftar ke KPU, itu kan secara momentum politik bahwa PDIP bukan hanya menang 2 kali dalam pemilu, tapi untuk 2024 kok rasa-rasanya mereka juga akan siap sapu bersih ya, menang yang ketiga kalinya. Karena bagi saya mendaftar di hari pertama itu bukan perkara biasa-biasa saja, tapi ini kan bagian dari menunjukkan bahwa mereka ini adalah partai politik yang paling siap. Ya. Karena ini adalah pendaftaran awal secara administratif di mana partai-partai itu akan diaudit secara faktual nantinya oleh KPU tentu saja. Ya. Tapi partai-partai yang lolos parlemen itu tidak perlu verifikasi faktual, cukup administrasi. Yang ketiga yang saya khawatirkan soal sipol itu betul kata Mas Arief, tidak perlu diperdebatkan lagi, tapi memang sipol itu hanya dianggap sebagai alat bantu sebenarnya Mas Wahyu ya. Karena itu dasar hukum undang-undangnya kan tidak terlampau kuat, hanya didasarkan pada PKPU nomor 4 2022. Jadi kalau suara-suara nyaring belakangan misalnya partai politik baru yang menganggap sipol itu bikin jelimet, kadang sistemnya itu error down, saya khawatir bahwa sipol itu bukan menjadi solusi justru, tapi akan membuat bagaimana persiapan tahapan menuju 2024 itu terhambat. Pesan yang paling penting adalah karena 2019 yang lalu sipol juga dipakai dengan begitu banyak catatan, mestinya di 2024 ini tak ada lagi persoalan-persoalan teknis, tak ada lagi persoalan-persoalan kecurigaan bahwa soal sipol ini bukan mempersulit partai politik, tapi justru akan mempermudah bahwa partai ini akan dibantu sebagai bentuk bahwa ini adalah satu kompetisi yang akan transparan dan kemudian akan terbuka. Karena kalau kita lihat dalam seminggu 2 minggu ini, partai politik itu kan terutama partai politik yang baru ingin ikut pemilu menyebut bahwa sipol itu jangan sampai membunuh demokrasi. Kan itu sinyalmen bahwa hal teknis yang terkait dengan sipol itu memang menjadi pertaruhan untuk 2024 ini Mas Wahyu ya. Oke, terbayang. Kita sedang membicarakan memang sipol atau sistem informasi partai politik ini, Mas Adi, sebelum tadi kemudian PDI Perjuangan melakukan konferensi pers. Nah Mas Arief, Anda punya data-data nih, sebetulnya dari sekian banyak kemungkinan calon peserta pemilu ya partai politik 2024, belum semuanya ternyata mengisi ya. Palingnya sampai tanggal berapa? 30 Juli kemarin atau 31 itu belum semuanya isi ya? Belum. Jadi saya mendapat informasi ya, ada data, tapi data ini per tanggal 30 ya. Nanti tentu teman-teman KPU bisa mengkonfirmasi atau mengupdate datanya. Sampai dengan tanggal 30 itu baru 10 partai politik yang 100% mengisi sipol. Lalu ada yang maaf saya harus baru 10 partai politik yang sudah mengisinya 100%. Maaf. Tapi sebenarnya KPU sudah bukan baru kali ini kan mengumumkan kepada calon peserta pemilu ini, nanti harus isi sipolnya ini kan nggak baru sekarang kan?
Jadi cukup lama. kalau kita mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh KPU, sebetulnya jauh-jauh hari mereka sudah melakukan sosialisasi tentang sipol, sosialisasi, kemudian juga melakukan pelatihan ya, bukan sekedar sosialisasi, juga membuka ruang konsultasi. Jadi kalau partai politik belum paham dengan sesi-sesi pertemuan yang dilakukan oleh KPU, mereka juga bisa melakukan konsultasi, sampai kemudian tiba waktunya diberikan akses kepada partai politik untuk bisa menginput data di sipol. Ya. Jadi data Kapan yang tuh waktunya bisa mengisi? saya nggak hafal pasti ya, tapi seingat saya sih sekitar sebulan yang lalu. Jadi sebulan sebelum dimulainya pendaftaran. Nah, kalau lihat data yang saya terima itu 10 parpol yang baru 100%, kemudian 90% sampai dengan 99% itu 3 partai, kemudian 60 sampai dengan 69% itu 2 partai, 40 sampai 49 1 partai, 30 sampai 39 2 partai, 20 sampai 29 14 partai, dan 0 sampai dengan 10% ya atau 9,99% itu 7 partai. Masih cukup banyak ya yang belum sama sekali mengisi artinya. Kalau 0 sampai itu kita anggaplah mereka baru mengisi sedikit. Gitu kan? Baru mengisi sedikit, mungkin baru pengurus intinya mungkin ya. Iya. Kemudian mungkin juga baru alamat kantor yang di Jakarta misalnya gitu. Jadi dan yang perlu dipahami oleh kita semua adalah data yang ada di sipol itu diinput oleh partai politik sendiri. Jadi bukan KPU yang menginput ya. Nah, sipol ini menurut saya cukup penting, dia cukup signifikan di dalam proses penyelenggaraan pemilu untuk mendukung pertama tertib administrasi. Kedua, membuat proses pendaftaran peserta pemilu ini menjadi lebih efektif dan efisien. Jadi kalau dulu peserta pemilu daftar itu di era saya itu membawa dokumen kontainer gitu ya, kotak-kotak gede itu bisa puluhan kotak gitu kan. Kalau sekarang kan tinggal menyerahkan soft file, kemudian melengkapi dokumen pendaftarannya dan sudah bisa diproses, diverifikasi oleh KPU. Dan saya pikir ini bersama-sama kita mengingatkan kita semua, mudah-mudahan proses ini bisa berjalan cepat dan di awal. Jangan sampai kemudian partai politik itu daftarnya justru di hari-hari terakhir. Karena kalau hari terakhir, kalau terjadi sesuatu, masa perbaikannya kan juga mepet. Gitu loh. Tapi kalau di awal begini, diverifikasi, kemudian misalkan disimpulkan oleh KPU belum lengkap atau tidak lengkap, bisa masih segera cukup waktu. dilengkapi. Karena 14 hari masa pendaftaran itu. Berarti apa yang kemudian tadi Mas Adi Praitno katakan, jangan sampai sipol ini kemudian apa ya bahasanya, jadi alasan bahwa ini kemudian ada melakukan like and dislike kepada partai politik tertentu, harusnya sudah patah ini karena segala sesuatunya sudah berjalan cukup lama, bukan sekarang ya. Dan justru dengan sipol ini kita bisa saling mengontrol. Partai politik nggak mungkin dicurangi oleh KPU karena dia mengisi sendiri, dia tahu sendiri perkembangannya, gitu ya. KPU pun ketika mengambil keputusan tidak bisa semau-maunya karena partai kan lihat, saya harus lulus atau enggak kan sebetulnya semua sudah tahu. Jadi proses yang dilakukan oleh KPU sebetulnya lebih pada proses administrasi sebetulnya, memastikan bahwa syarat-syarat itu bisa diisi dengan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan gitu. Oke. Mas Adi, kalau mendengar situasi seperti ini, seharusnya ini udah berjalan begitu, udah cukup lama. Nggak ada lagi harusnya keraguan mengenai sipol ini, terutama misalnya partai-partai baru yang Anda sebutkan tadi. Walaupun kemarin nih partai buruh begitu mengatakan mereka nih agak kesulitan bahasa saya begitu ya, karena Excel yang mereka buat ternyata template-nya itu harus mengikuti apa yang ada di KPU. Kalau mendengar Mas Arief Budiman, seharusnya ini kan sudah disosialisasikan cukup lama, seharusnya ini bisa didampingi lagi untuk kemudian kalau ada kesulitan ada tutorialnya sedemikian rupa. Jadi harusnya ini bisa beres semuanya ya, kalau menurut Anda, terutama untuk partai-partai baru. Ya mestinya partai politik itu menyambut dengan riang gembira bahwa proses pendaftaran ini adalah uji materi sebenarnya bagi partai. Apakah mereka sejak awal itu sudah siap mengikuti kompetisi, Mas Wahyu? Bukan hanya soal administrasi yang kemudian kita sebut sebagai
upaya modernisasi supaya misalnya tidak ada data-data ganda melalui sipol itu. Ya. Tapi yang paling penting sebenarnya KPU, pemerintah dalam hal ini memastikan bahwa partai politik itu adalah mewakili orang-orang, tidak mewakili pohon-pohon, kan begitu. Karena syarat administrasi itu yang kemudian dicantumkan, misalnya mereka harus memiliki pengurus 100% di seluruh provinsi, 75% kepengurusannya di level kabupaten dan kota, dan 50% di level kecamatan. Itu artinya secara tidak langsung KPU, pemerintah, Komisi 2 ingin memastikan bahwa partai politik adalah mereka yang memiliki jejaring politik secara nasional. Karena definisi partai politik itu adalah organisasi nasional, bukan organisasi lokal. Dalam konteks ini saya kira partai politik apapun sistem yang akan digunakan oleh KPU tentu harus siap. Tapi satu hal, ini semua memang harus menjadi catatan, terutama pada level penyelenggara. Dalam hal ini KPU, jangan ada lagi misalnya hal-hal teknis yang kemudian justru menghambat sipol itu bisa berjalan secara transparan. Karena kita ingat misalnya di dunia digital itu kan sangat rentan, misalnya down, error, ataupun mungkin ancaman-ancaman hacker. Pemilu tahun lalu misalnya 2019 kan sempat misalnya penghitungan secara manual yang diinput itu mengalami persoalan. Jadi ini untuk memastikan bahwa teman-teman partai politik yang berdaftar adalah mereka yang nyaman sebenarnya, tidak terjadi hambatan-hambatan secara teknis. Oke. Anda tadi juga menyinggung bahwa PDI Perjuangan tampaknya sengaja dan juga dikonfirmasi oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto yang mengatakan di dalam preskon usai tadi melakukan pendaftaran bahwa ini memang mereka sengaja untuk menunjukkan kami siap untuk membuat atau mencetak hat-trick di pemilu, menang 3 kali pemilu begitu. Jadi ini menunjukkan cywar lah begitu ya, kalau nanti Februari 2024 pertandingannya mereka udah cywar, kami partai politik paling siap. Anda melihat ini juga ya, Mas Adi. Sementara ada partai yang saya tahu partai lama juga itu, mereka mundur begitu ya. Tapi sebelum dijawab kita ikuti dulu konferensi pers dari PKP, Partai Keadilan Persatuan. Ya. Hari ini tanggal 1 Agustus 2022, jam pertama, hari pertama pendaftaran KPU, PKP Partai Keadilan dan Persatuan, dulu namanya Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia. Tolong teman-teman media mencatat, sekarang bukan lagi PKPI, tapi PKP, Partai Keadilan dan Persatuan, itu berdasarkan hasil Munas. Ini saya tegaskan supaya masih ada aja teman-teman wartawan masih menyebut PKPI begitu. PKP. PKP pendaftar pertama di KPU dari partai non-parlemen. Karena tadi pagi dari rekan-rekan PDI Perjuangan sudah jam 8 lebih dulu dari kita non-parlemen yang pertama. Apa ini artinya? Artinya bahwa PKP sudah siap 100% untuk verifikasi administrasi maupun verifikasi faktual. Teman-teman media, bisa dibayangkan bentangan wilayah kita itu ada 34 provinsi, ada 514 kabupaten kota, ada 7.800 lebih kecamatan yang harus kita siapkan. Pengurusnya, kantornya, rekening banknya, kemudian tiap-tiap kabupaten kota harus menyiapkan 1.000 KTA. Ya, katakanlah kalau 514 itu hampir 500.000 KTA atau 1/1000 penduduk begitu. Ini bukan hal yang mudah bagi partai politik. Akan tetapi PKP dengan kemauan yang kuat, tekad dan semangat yang tinggi, berupaya berjuang bersama-sama, bergotong royong dari pusat sampai daerah-daerah, sampai pelosok-pelosok desa-desa dan kelurahan, kita bahu-membahu untuk menyiapkan syarat-syarat yang dipersyaratkan oleh KPU tadi itu. Syukur alhamdulillah teman-teman media, PKP sudah memasukkan 100% data ke sipol. Dan ya mudah-mudahan tahapan selanjutnya, tahapan administrasi maupun tahapan
faktual